hati dan kita doakan semoga dijaga oleh Allah, berikan kesehatan, beri kekuatan dalam situasi yang sulit seperti ini. Saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo, semoga diberi kekuatan untuk memimpin bangsa dan negara dalam situasi yang sulit. Yang saya hormati Bapak Rektor Wisma, Bapak Dr. Syukuri, dan seluruh jajaran Sivitas Akademika Wisma yang saya hormati, Marzuki yang saya hormati, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, dalam situasi yang seperti ini kita masih diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah, selalu munajat, mohon keselamatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi keselamatan untuk bangsa dan negara. Ada sesuatu yang sebenarnya menjadi sangat penting untuk kita bicarakan dalam konteks kemanusiaan dan peradaban kebangsaan, yaitu tentang betapa perjalanan manusia sampai kepada satu titik di mana apa yang menjadi mimpi dari semua manusia itu bisa dijawab oleh kemampuan akal manusia. Jadi Allah memberikan bekal akal manusia yang luar biasa, sehingga hampir semua yang pernah menjadi mimpi itu diberikan jawaban oleh Allah dengan sesuatu yang demikian mudah, dengan sesuatu yang demikian tidak sulit pada akhirnya. Bahkan hadir menjadi menu-menu kehidupan, hadir menjadi menu-menu keseharian semua kalangan, tidak peduli apapun agamanya, tidak peduli apapun kelakuannya, tidak peduli apapun akhlaknya, semua diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan yang dulu diimpikan oleh generasi-generasi sebelum kita. Tentang bagaimana manusia tidak perlu kemana-mana, tapi bisa ketemu dengan siapa-siapa, diberikan kemudahan. Dulu harus ditempuh bertahun-tahun, yang hanya bisa dilakukan oleh para wali, yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli-ahli karomah, para ahli-ahli hikmah. Sekarang siapapun bisa melakukan. Satu contoh malam hari ini, kita berada di tempat kita masing-masing, dengan kondisi kita masing-masing, tapi kita bisa bertatap muka, kita bisa saling berhadapan. Dulu yang bisa melakukan hal ini hanya para wali. Dalam sebuah cerita, Wali Songo bisa melakukan ini di Pamijahan. Para wali di daerahnya masing-masing, Wali Songo di tempatnya masing-masing. Tapi secara ruhaniah bahkan mungkin bisa ketemu di sebuah tempat namanya di Pamijahan. Dengan layar lebar bisa ketemu. Tapi sekarang Allah memberikan kemudahan. Tanpa harus melakukan riyadhah, tanpa harus melakukan perjuangan yang demikian sulit. Dengan doa-doa, dengan kesulitan-kesulitan tirakat. Sekarang bisa dilakukan oleh siapapun, yang penting punya kuota. Hingga Zoom ada di tengah-tengah kita hari ini. Ini dulu hanya bisa para wali yang bisa melakukan itu. Sekarang kemudahan itu ada. Para wali bisa saling menyapa, silaturahmi jarak jauh, dan saling berbicara yang kemarin sempat berikan kepada para santri
ketika malam-malam ingin berbicara melalui mimpi dengan orang lain. Ada istilah balik bantal. Sekarang siapapun bisa melakukan. Yang penting punya kuota, bisa melakukan video call, bisa melakukan WhatsAppan, dan itu terjadi menyeluruh di seluruh dunia. Sebuah lompatan kehidupan yang luar biasa. Sebuah lompatan yang luar biasa. Dan kehidupan manusia sampai kepada satu titik, tidak harus ketemu, tapi bisa di mana-mana. Tidak harus kemana-mana, tapi bisa berada di mana-mana. Bisa ketemu dengan siapa-siapa. Yang dulu hanya bisa dilakukan oleh politik Nahdlatul Ulama. Sekarang manusia bisa kemana-mana, tapi tidak pernah kemana-mana. Bisa di mana-mana, tapi tidak pernah kemana-mana. Itu mimpi kita semua. Saat dulu kita mimpi, kenapa kita harus antri di depan wartel, kita harus antri dengan orang lain. Ada enggak tanpa harus antri? Itu dijawab sekarang bahwa kita di dalam rumah bisa saling berkomunikasi dengan siapapun. Kita selalu bermimpi ketemu teman tanpa harus kemana-mana. Sambil tidur kita bisa saling menyapa antar teman. Akhirnya dijawab oleh teknologi hari ini dengan namanya teknologi digital. Apakah namanya Facebook, apakah namanya WhatsApp. Sambil tidur kita membayangkan datangnya makanan. Kita pernah membayangkan itu 20 tahun yang lalu sambil tidur makanan datang. Hari ini kita sambil tidur makanan juga bisa datang. Tergantung kita punya teknologi GoFood atau Gojek. Semua ada. Semua ada. Bahkan apa yang dulu digambarkan oleh para wali, apa yang dulu diajarkan oleh para ulama kita, hari ini nyata di depan mata kita. Dulu kita pernah diceritakan tentang adanya satu harddisk besarnya Allah. Bahwa ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj ditunjukkan kepada satu harddisk besarnya Allah. Yang kemudian dikenal dengan istilah Lauhil Mahfuz. Itu adalah harddisk besar yang merupakan isi dari seluruh kehidupan yang pernah dibayangkan oleh orang Yunani namanya kotak Pandora, yang pernah dibayangkan oleh orang Yahudi sebagai tabut Sulaiman, yang pernah dibayangkan oleh orang Jepang namanya kotak Doraemon. Hari ini semua teknologi itu ada dan kita sudah melewati fase teknologi. Kita sudah diajarkan bagaimana ruhani kita turun ke dunia. Fanfukhur ruh. Terhubung dengan harddisknya Allah namanya Lauhil Mahfuz. Turun membawa kuotanya masing-masing. Jatah umurnya seberapa. Sudah diajarkan di situ. Kuota rezekinya, kuota jodohnya, kuota nasibnya. Itu sama sekarang dengan sistem teknologi. Dan teknologi anak manusia hari ini sudah mampu apa yang pernah kita bicarakan sebagai teknologi lauh. Pelan-pelan anak-anak teknologi milenial mampu paling tidak sedikit menduplikasi cara kerja Lauhil Mahfuz. Jadi makanya manusia dengan ruhaninya sudah diajarkan akan membawa catatan-catatan. Dan karena ruhani kita terhubung dengan lauh, maka apapun yang kita lakukan pasti ada catatannya. Pasti ada rekodnya, pasti ada rekamannya. Seperti kepada kartu yang kita miliki yang terhubung dengan provider-provider. Semua yang dilakukan oleh kartu, mau WA, ada catatannya. Mau telepon, ada catatannya. Bahkan di tempat gelap sekalipun ketika kita melakukan pekerjaan yang menghubungkan diri dengan teknologi kartu kita, maka pasti ada catatannya. Makanya setiap koruptor pasti ada catatan rekodnya. Nah itu sudah diajarkan kepada kita tentang bagaimana para aulia kita ini sudah mampu melakukan menjangkau teknologi. Makanya kita diajarkan bagaimana kirim doa.
Bagaimana kita saling mendoakan. Hari ini teknologi anak-anak bisa memberikan contoh yang lebih mudah. Bagaimana kita saling nge-share, saling kirim pesan, saling kirim gambar. Makanya kita bisa kemudian saling berkirim kartu, saling berkirim suara. Yang dulu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi rohani yang sangat tinggi. Makanya wali-wali mampu mengetahui pikiran orang, mampu mengetahui pikiran-pikiran tamunya. Karena dengan kapasitas yang sangat tinggi, para wali mampu untuk meretas apa yang ada di rohani orang. Seperti sekarang dengan kemampuan teknologi yang tinggi, orang-orang mampu meretas isi file dan data orang lain. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan itu. Makanya para wali selalu download program-program dari Lauh. Kita buat doa, dibikinkan doa sesuai dengan program-program Lauh. Seperti kita sekarang ini bisa buka program-program berita selalu ada, Google selalu ada, berita apapun bisa kita buka sesuai dengan itu. Nah, program-program Lauh juga harus kita buka. Di Lauh sana ada program sholat, kita buka setiap hari. Nanti ada laporannya, ada program puasa setahun sekali, kita buka. Itu sama dengan kita buka file-file yang disediakan oleh teknologi hari ini yang sering kita buka, maka laporannya ada, menghasilkan kuota juga ada. Makanya kita sudah lama diajarkan tentang teori bagaimana saling mendoakan, saling mengirim doa. Nah, hanya orang-orang tertentu yang punya kuota yang bisa kirim doa. Makanya kita selalu diajarkan, bagi yang tidak punya kuota, silahkan cari kuota gratisan. Cari kuota gratisan. Jadi, nah makanya kita kalau mau kirim gambar, mau kirim pesan, mau kirim apa, mau kirim data, kita nggak punya file, kita nggak punya kuota, maka kita boleh menggunakan kuota gratisan. Nah, kuota gratisan itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah tawassul ila hadrati ila ruhi. Itu kalau dalam teknologi orang yang tidak punya kuota tapi cari kuota gratisan, itu yang kita kenal dengan teknologi .co.id atau menggunakan wifi gratisan. Makanya kita diajarkan cari wifi, ziarah, tawassul. Ini sesungguhnya adalah sebuah sistem teknologi yang kita sudah sangat lama diajarkan. Makanya kita kemudian diajarkan tentang bagaimana saling mendoakan. Bahkan kita bisa share doa. Wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu. Nah, itulah yang kemudian ada orang tidak percaya. Masa doa bisa dibagi? Ini kan sama dengan teknologi hari ini. Kita tidak bisa melihat tinjunya Mike Tyson. Kita tidak bisa melihat pertandingan sepak bolanya Liverpool. Tapi ada satu orang yang kemudian mensyuting itu, naikkan ke satelit. Oleh satelit kemudian dibagi ke seluruh dunia. Namanya siaran langsung, kita mendapat bagian yang sama. Maka orang-orang yang tidak percaya dengan sistem tawassul dan orang yang tidak percaya dengan sistem bahwa doa bisa dibagi, jangan-jangan orang ini tidak punya televisi. Ini sesuatu yang luar biasa sesungguhnya. Nah, ini yang dulu diajarkan oleh para wali, oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Makanya ketika kita berdoa hari ini, kita menyadari betul bahwa kita tidak cukup punya kekuatan kuota. Karena kita tidak pernah download. Kita jarang sekali download. Kalaupun download paling setengah jam sudah mati, sudah tidur. Maka kita menggunakan wifi-nya para wali, wifi-nya para nabi, yang download program-programnya Allah, yang download program-program Lauh. Ada yang tirakat sampai 20 tahun download. Kita download sebentar tidur, makanya kita sudah diajarkan cara-cara seperti itu. Nah, proses ini semuanya sudah sangat dikenalkan kepada kita. Tapi ini adalah proses ruhani. Nah, proses ruhani inilah yang kemudian hari ini sampai di satu titik di mana peradaban manusia paling tidak sudah mulai bisa menjangkau hal-hal itu.
Jadi di mana manusia bisa melakukan hal-hal yang dulunya hanya dilakukan oleh orang-orang khawas, sekarang bisa dilakukan oleh orang awam yang muncul dari tradisi ilmu pengetahuan, tradisi-tradisi perguruan tinggi, tradisi-tradisi yang namanya tradisi ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang berpikir sampai kemudian dunia ini bagi dia menjadi sangat ensiklopedik. Nah, orang-orang dengan ensiklopedi inilah yang diberikan oleh Allah. Dalam kondisi-kondisi tertentu bisa mempunyai kuota-kuota yang hari ini bisa kita nikmati secara bersama-sama. Jadi dalam teori peradaban manusia sesungguhnya kehadiran COVID-19 yang kemudian memaksa orang untuk melakukan social distancing, ini sesungguhnya tidak lebih dalam teori peradaban adalah finishing touch dari peradaban milenial. Bahwa kita sudah tersosial distancing cukup lama. Kita menikmati sudah 5 tahunan, 10 tahunan inilah. Tidak kemana-mana, tapi bisa berada di mana-mana. Kita bahkan minta maaf kepada para guru, minta maaf kepada orang tua. Kita sudah melakukan social distancing. Cukup kirim gambar tangan terkatup. Itu sudah kita merasa cukup. Ketika kita mencari teman, kita sudah tidak lagi ketemu teman. Bahkan kita duduk bersama teman, kita sedang duduk bersama-sama. Kadang kita tidak saling berbicara, tapi kita sedang melakukan social distancing karena semua sudah terfasilitasi oleh teknologi. Nah, sehingga kemudian finishing touch inilah yang kemudian kita rasakan sebagai sesuatu yang demikian sulit. Karena apa? Kita sedang tidak berada dalam ruang social distancing teknologi, tapi kita dihadapkan pada social distancing fisik, sehingga kita merasa bahwa kehidupan kita menjadi sangat terbatas. Sementara di ruang teknologi hari ini semua bisa dijawab. Tanpa kita harus ketemu, kita hari ini bisa ketemu malam hari ini lewat istighosah dan doa tolak bala untuk keselamatan bangsa. Presiden ada di Jakarta, para kiai ada di pondoknya masing-masing, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, ada dari Lombok. Tapi kita bisa ketemu malam hari ini. Ini sesungguhnya adalah barokah dari yang namanya social distancing teknologi, yang tapi kemudian menghadapi masalah ketika kita di finishing touch oleh yang namanya corona. Dan dalam hal ini kita sebagai manusia tidak boleh lupa bahwa manusia sebagai khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah, memang diciptakan paling kuat. Manusia diciptakan paling kuat. Tapi penciptaan manusia yang paling kuat juga melalui proses seleksi alam yang sangat ketat. Akal manusia bisa melakukan proses seleksi alam. Hayawanun natik manusia tetap bertarung melakukan seleksi alam. Bahwa manusia musuhnya tidak hanya corona semenjak awal. Dengan singa manusia bermusuhan. Tapi manusia seiring waktu mempunyai alat bagaimana mengendalikan singa. Manusia pada awalnya juga bertarung dengan seluruh binatang, dengan ular. Tapi akhirnya manusia bisa punya alat bagaimana menghadapi ular. Manusia bertarung dengan buaya. Manusia bertarung dengan burung-burung besar. Dan manusia menang. Kenapa? Karena dengan akalnya manusia mampu bikin alat. Dan teknologi manusia. Kenapa? Karena manusia dalam proses sosial, kehidupan sosialnya tidak boleh lupa bahwa di hadapan Allah manusia dengan makhluk yang lain kedudukannya sama. Tapi sistem survivalnya memang menentukan manusia harus melakukan sesuatu. Bagaimana dia bisa saling beradaptasi dalam situasi yang memang tidak memungkinkan untuk manusia bersifat leha-leha dan sederhana. Karena di hadapan Allah hubungan antar makhluk tetap sama seperti dulu. Cuman manusia yang paling kuat tetap sama. Terhadap makhluk yang lain hubungan manusia tetap sama. Di hadapan lalat manusia tetap sama. Lalat tidak pernah bisa membedakan antara tai sapi dan mulut kita. Habis nempel di
tai sapi juga nempel di mulut kita. Sampai hari ini masih sama. Di hadapan buaya, manusia, babi, dan kambing masih sama. Kita masuk sungai ya dimakan buaya, kambing masuk sungai ya dimakan buaya, babi masuk sungai juga dimakan buaya. Di hadapan ular manusia dan kambing sama. Tangan kita bergerak-gerak depan ular ya digigit, kaki kambing bergerak-gerak di depan ular ya digigit. Nah, apa kita lupa bahwa makhluk-makhluk Allah yang lain masih banyak. Selain yang gede, ada yang kecil-kecil. Nah, salah satu yang kecil ini adalah virus yang dikenal dengan virus corona. Maka di hadapan virus corona, manusia juga sama standar. Bisa dimakan, bisa diserang. Hanya saja sampai hari ini bahwa kita masih belum bisa menemukan obat yang tepat. Maka cara yang paling bisa dilakukan oleh seluruh dunia, karena pada proses menemukan obat yang tepat, ada cara yang paling sederhana, yaitu social distansi, atau cara-cara bagaimana manusia tidak saling ketemu untuk sementara. Sehingga kemudian dalam situasi Indonesia misalnya, negara melakukan PPKM, pembatasan. Kenapa harus negara yang melakukan pembatasan? Sementara negara-negara yang lain juga lebih longgar, tapi kenapa kita agak keras? Negara-negara Eropa ketika diumumkan social distansi, mereka sudah terbiasa karena mereka punya watak individual, punya watak di mana mereka tidak terbiasa saling peduli dengan yang lain. Akan tetapi di negeri kita ini adalah negeri dengan sistem sosiologi di mana manusia punya standar yang luar biasa, sampai ke titik di mana ada slogan makan nggak makan kumpul. Makanya di negeri yang makan nggak makan kumpul ini nggak bisa sepenuhnya bagaimana situasi kenegaraan kita membiarkan sosial distansi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Memang harus ada campur tangan dan negara. Kalau dipasrahkan sepenuhnya kepada masyarakat sangat sulit karena budaya kita adalah budaya komunal dengan basic makan nggak makan kumpul. Makanya kemudian Bapak Presiden dengan mencanangkan gerakan bagaimana PPKM, ada yang dengan level-level tertentu itu urusan negara, tapi negara wajib melakukan itu. Nah, itu sesungguhnya adalah hal-hal yang tidak boleh dilupakan oleh manusia. Makanya seiring dengan perjalanan waktu, pasti bahwa manusia akan memenangkan pertarungan ini. Hanya saja senjatanya apa? Nah, hari ini ada senjata vaksin. Seperti juga manusia sudah bisa memenangkan pertarungan dengan singa. Senjatanya apa? Peluru. Seperti manusia sudah memenangkan pertarungannya dengan lautan. Senjatanya apa? Kapal. Seperti manusia sudah memenangkan pertarungannya dengan udara. Senjatanya apa? Pesawat. Seperti manusia sudah memenangkan pertarungannya dengan dengan kolera. Senjatanya apa? Pilkina, malaria, pilkina. Dengan flu apa? Parastamol. Nah, dengan corona apa senjatanya? Ya ini masih trial and error. Paling pertama yang bisa dijadikan senjata adalah vaksin. Makanya para ulama kemudian mendahului sebelum yang lain divaksin. Para ulama terutama PWNU Jawa Timur langsung memberikan inisiatif untuk memberikan percontohan pada vaksin. Jadi pertarungan ini akan terus berlanjut dalam skala-skala yang masih sangat primitif menghadapi makhluk-makhluk yang lain. Sementara kalau kehidupan manusia sendiri semakin tertata dengan sistem demokrasi, transaksi dengan keuangan digital, kesehatan manusia. Tapi bahwa ada pertarungan dasar antar manusia dengan makhluk yang lain. Sampai hari ini manusia juga masih bertarung. Ketika butuh protein dia harus mengambil dari ikan melalui proses yasfikut dima, menumpahkan darahnya. Ketika butuh protein masih butuh bertarung dengan kambing. Kambing juga harus dipotong karena kemanfaatannya adalah dengan kematiannya dan diambil dagingnya. Jadi sebenarnya manusia juga bertarung. Bagi kambing kita juga predator. Bagi ikan kita ini juga predator, gitu.
Nah bagi singa ya saling membunuh. Hanya saja kita sudah punya senjata namanya bedil. Dengan tikus manusia juga dianggap predator. Dengan cara apa? Dengan cara racun tikus. Jadi kita ini bagi gunung kita dianggap predator karena kita menciptakan mesin begu, mesin penghancur. Nah pertarungan azali ini juga tidak boleh dilupakan. Dan itulah kegunaan teknologi yang sedang dipelajari oleh Yunisma, yang dulu dipelajari di dalam pesantren-pesantren dengan ilmu hikmah, ada dengan cara-cara sekarang di perguruan tinggi. Nah ini yang akan menghantarkan manusia sampai kepada satu titik bahwa manusia bisa jadi berkurang, manusia bisa jadi, tapi manusia tidak akan kalah dalam pertarungan seperti ini. Karena manusia adalah para pemimpin. Kalau kemudian manusia habis ya ending, the end, film berhenti. Baratnya gitu. Nah inilah perjalanan-perjalanan seperti ini, makanya mari kita sikapi. Semua yang ada hari ini masih di batas kewajaran. Masih di batas di mana kita belum menemukan ujungnya seperti apa. Nanti pasti akan ada jawabnya. Seperti kita misalnya memperingati 1 Muharram. Kita tidak pernah membayangkan betapa tragedi keluarga Rasulullah. Sampai kemudian bulan Muharram di Indonesia dikenal dengan bulan Asyura atau bulan Syuro. Itu sebuah tragedi yang luar biasa. Di mana cucu-cucu Rasulullah dibantai, dipenggal. Akan tetapi kemudian kita bisa merasakan, oh ternyata perkelahian, pertarungan antar sahabat setelah Rasulullah ada barokahnya. Barokahnya apa? Islam sampai di Indonesia. Kalau tidak ada perkelahian itu, tidak ada pertarungan antar sahabat itu, belum tentu Islam sampai di Indonesia. Nah ini yang dulu oleh para ulama disebut sebagai barokah wong tukaran itu juga ada. Nah manusia tinggal berada dalam satu titik untuk waspada. Melihat perkembangan zaman, melihat tanda-tanda alam. Nah itu makanya dengan situasi seperti apapun, manusia yang berpikir, dikasih kesempatan untuk berpikir, akan selalu meletakkan sistem kehidupan kepada gambar-gambar besar yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah kalau kita bisa melewati fase itu dengan melihat perkembangan perjalanan manusia sebagai sebuah kelaziman, sebagai sebuah kenyataan yang memang harus dilewati, yang kebetulan itu adalah di generasi kita dulu yang melewati generasi yang di lockdown oleh Belanda, generasinya Mbah Hasyim Asy'ari, generasinya Kiai Wahab Hasbullah bisa melewati itu. Dulu pasti juga ada, kenapa hidup kita seperti ini, keluar sedikit dipaksa oleh Belanda, mau ngibarkan bendera. Habis itu kita merasakan masa tenang. 65 bangsa ini juga merasakan kegetiran yang luar biasa. Nah seiring waktu kebetulan kita mengalami kegetiran yang seperti ini. Nah kegetiran ini adalah kegetiran yang sesungguhnya masih di batas kewajaran, masih tidak keluar dari frame-frame besar yang pernah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita sampai di titik mana mampu melihat situasi ini menjadi sebuah pembelajaran dengan satu harapan. Semoga kehidupan kita, agama kita dijaga oleh Allah, anak cucu kita diselamatkan oleh Allah dengan akidah yang benar sampai hari kiamat, dengan akidah kita yang hari ini kita bangun dengan ahli sunnah wal jamaah. Itulah harapan-harapan. Semoga kita sampaikan malam hari ini ada manfaatnya dan menjadi ingat bagi kita semua, dan Allah memberikan keselamatan buat kita semua, buat bangsa Indonesia. Salimna wal muslimin wal indonesiyin, salimna wal muslimin wal indonesiyin, salimna wal muslimin, salimna ya Allah, salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa yaum syarra masayid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dari maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.